Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Bertemu lagi bersama Bu Ita. Pada kesempatan ini kita akan memasuki yaitu subtema 3. Subtema 3 yaitu lingkungan dan manfaatnya pembelajaran 1 sampai 4. Apakah kalian udah siap untuk belajar? Kalau udah siap, mari kita mulai belajar ini dengan membaca doa bersama-sama menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun tujuan pembelajaran kita pada malam hari ini adalah yang pertama, dengan membaca bacaan yang berjudul gerabah, siswa dapat mengetahui apa itu gerabah. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa mampu memahami kelainan tulang sebagai salah satu organ gerak manusia. Ketiga, dengan mengamati gambar, siswa dapat membuat komik dengan baik dan percaya diri. Keempat, itu siswa mampu mengidentifikasi pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim. Kelima, dengan mengamati peta, siswa dapat menyebutkan nama bandara dan pelabuhan yang ada di Indonesia. Keenam, siswa dapat menentukan perilaku yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itu anak-anak yang akan kita pelajari malam ini. Coba anak-anak ibu amati ini gambar apakah ini? Benda-benda yang tadi kamu lihat disebut dengan gerabah. Gerabah adalah barang pecah belah dari tanah liat yang dibakar secara tradisional. Salah satu tempat penghasil gerabah ini adalah Pulau Madura ya anak-anak. Tadi banyak terdapat gerabah itu di Pulau Madura. Yang harus disiapkan kalau kita mau buat gerabah itu, yang pertama yaitu tanah liat. Setelah itu tanah liat itu dibentuk, kemudian jadilah sebuah gerabah. Jadi ini proses pembuatan gerabah ya. Jadi menggunakan alat-alat seperti alat tradisional ya. Itu cara pembuatan gerabah. Gerabah Madura ini telah memberikan banyak manfaat anak-anak, baik untuk pengrajin maupun bagi masyarakat. Pengrajin mendapatkan apa? Pekerjaan, sedangkan pembelinya mendapatkan keuntungan seperti apa? Seperti harganya murah, anti karat, mudah dibersihkan, dan anti polusi. Jadi yang masih menggunakan warisan leluhur ini, dia memasak menggunakan gerabah ini, ada yang berbentuk periuk ya, yang dibuat seperti periuk. Jadi di situ yang pertama harganya murah, kemudian anti karat, mudah dibersihkan, dan anti polusi. Menggunakan kerajinan gerabah juga merupakan salah satu cara untuk melestarikan warisan budaya Indonesia ya anak-anak. Tadi yang masih menggunakan itu berarti dia masih melestarikan warisan budaya Indonesia. Baik anak-anak ibu, sekarang kalian amati kedua gambar berikut. Ibu akan tanyakan gambar manakah yang menunjukkan tulang yang normal. Ini ada gambar sebelah kiri, sebelah kanan. Jadi tulang yang normal adalah yang ini ya anak-anak ibu. Jadi masih berdiri yang tegak ya. Ini sudah bungkuk ya, berarti tulangnya tidak normal lagi. Di sini di gambar ini sudah bisa kita membedakan mana yang tulang yang normal dan mana tulang yang tidak normal. Kelainan pada tulang. Jadi di sini ada beberapa nama kelainan pada tulang. Yang pertama, fraktura. Fraktura itu patah tulang. Kemudian fisura. Itu
yaitu retak tulang. Biasanya disebabkan karena kecelakaan. Jadi mungkin kecelakaan tabrakan atau jatuh di pohon. Jadi bisa patah tulang atau retak tulang. Kemudian osteoporosis, kelainan pada tulang juga ya. Kyphosis, kemudian lordosis, ada lagi skoliosis. Itu nama-nama kelainan pada tulang. Fraktura atau patah tulang ada dua macam anak-anak, yaitu fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Yang tertutup tidak sampai merobek kulit atau otot, sedangkan fraktura terbuka itu sampai merobek kulit atau otot. Jadi ini tulangnya yang sampai patah begini ya, sampai terpisah seperti ini, itu namanya fraktura, itu patah tulang. Kemudian ada lagi namanya seperti fisura atau retak tulang. Ini tulangnya sekedar retak aja ya. Seperti ini ya. Ini yang nampak ya. Retak ini disebut dengan fisura. Osteoporosis apa pula itu? Kelainan pada tulang yang disebabkan oleh menurunnya kepadatan tulang atau pengeroposan tulang anak-anak. Hal ini karena tubuh tidak dapat menyerap kalsium dan fosfor secara normal. Jadi ini ada tulang yang normal masih seperti ini, masih rapat ya. Kemudian ini ada tulang dengan osteoporosis, ini udah longgar ya. Jadi kenapa? Karena dia tidak dapat menyerap kalsium, fosfor secara normal lagi, atau terjadinya pengeroposan tulang. Coba amati gambar ini. Ini adalah macam-macam kelainan tulang juga di saat duduk yang tidak benar atau duduk yang salah ya. Kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk. Nah, ini di saat duduk membungkuk sehingga tulangnya akan membengkak ke belakang. Jadi akan membengkak ke belakang. Jadi kalau sedang belajar kalian seperti ini, terlalu dekat ke mejanya, terlalu pendek itu penglihatannya ke atas meja itu akan menyebabkan namanya kyphosis, yaitu tulang membengkak ke belakang. Kemudian lordosis, kelainan tulang punggung membengkak ke arah depan. Ini lain lagi ya. Kalau tadi membengkak ke belakang, ini membengkak ke depan. Itu duduknya juga yang salah ya, tidak lurus duduknya, tidak tegap. Kemudian duduk yang salah lagi nih, kelainan tulang punggung membengkak ke arah samping. Kalau ini ke samping lagi. Makanya kalau saat belajar di bangku sekolah atau duduk di bangku, coba duduknya yang benar. Bagaimana duduk yang benar? Duduk yang benar seperti ini ya. Perhatikan sikap duduk berikut. Ini seperti ini, duduknya salah juga ini. Ini juga salah. Jadi yang benar seperti ini. Lurus seperti ini ya, supaya tulangnya tidak membengkak ke belakang atau ke depan. Kita lanjut anak-anak ibu. Ibu akan perkenalkan tentang komik ya. Kemarin aku baru membaca komik. Apakah kalian pernah membaca komik juga? Tentu saja aku pernah membaca komik. Komik itu ceritanya seringkali lucu katanya kan. Jadi apa itu komik? Komik adalah cerita bergambar yang bersifat lucu dan umumnya mudah dipahami. Cerita dalam komik disajikan dengan adegan beberapa gambar yang disusun secara berurutan. Jadi komik itu cerita bergambar yang bersifat lucu ya anak-anak ibu, yang mudah dipahami. Ini contohnya. Ini temanya sayangi binatang. Ini anak-anak ibu, ada namanya balon kata. Ini komik memiliki balon kata yang bulat seperti ini, ditulis dengan tulisan balon kata. Kata-kata ini berfungsi untuk apa? Untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Jadi dengan buat seperti ini akan dijelaskan atau melengkapi penyampaian gambar secara keseluruhan. Namanya balon kata.
Baik anak-anak ibu, sekarang kita lanjut yaitu Jembatan Suramadu. Kalian pernah enggak dengar Jembatan Suramadu? Itu berada di Surabaya ya. Untuk mencapai Pulau Madura harus melewati Selat Madura. Namun sekarang ini berkat kemajuan pembangunan nasional telah dibangun yaitu Jembatan Suramadu yang melintasi Selat Madura. Jadi ini seperti ini. Ini ada apa namanya? Jembatan Suramadu. Baik anak-anak ibu. Indonesia merupakan negara maritim ya anak-anak. Negara maritim itu apa? Negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang luas. Hampir 2/3 wilayahnya merupakan lautan. Antara pulau satu dengan pulau yang lain disatukan oleh laut. Jadi yang disebut dengan negara maritim itu adalah negara yang memiliki perairan yang luas. Atau hampir 2/3 wilayah Indonesia ini merupakan lautan ya. Itu makanya Indonesia disebut dengan negara maritim. Perhatikan gambar berikut. Wilayah Indonesia ini yang berupa kepulauan antara pulau satu dengan yang lainnya disatukan oleh laut. Membuat bervariasi potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Jadi terdiri dari beberapa beribu-ribu pulau, kemudian disatukan dengan laut, membuat bervariasinya potensi yang dimiliki Indonesia. Potensi kekayaan laut di Indonesia, apa aja itu? Kalau di laut yaitu ada penghasilannya ikan, tumbuhan atau rumput laut, mutiara, terumbu karang, kemudian garam, minyak bumi. Itu potensi kekayaan laut di Indonesia. Kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan masyarakat Indonesia melalui kekayaan laut. Jadi ada jenis-jenis pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya laut. Apa contohnya? Nelayan. Kemudian apalagi petani rumput laut. Kemudian budidaya kerang mutiara. Kemudian apalagi? Pedagang, petani garam, jasa pelayaran, kemudian usaha pariwisata, pertambangan minyak. Itu jenis pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya laut. Apa dampak dari letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim? Apa dampaknya anak-anak? Yang pertama yaitu komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antara warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Kemudian terjadinya pembauran, pencampuran atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Dan terjadi perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah maupun negara lain. Terus terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Itu dampak dari letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim. Tahukah kamu, meskipun terdiri atas 5 sila, namun Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang utuh ya anak-anak. Jadi perhatikan contoh berikut ini. Membantu korban bencana termasuk pengamalan sila kedua. Perilaku tersebut juga untuk menjaga persatuan, yang berarti juga termasuk pengamalan sila ketiga. Jadi kita membantu orang yang kena musibah, misalnya tanah longsor, kebanjiran, kemudian rumah kebakaran, itu termasuk itu pengamalan sila kedua. Jadi perilakunya itu yang menjaga persatuan itu nanti juga termasuk pengamalan sila ketiga ya anak-anak. Tahukah kamu apa nama kapal seperti pada gambar ini? Ini ada gambar kapal. Kapal ini anak-anak namanya kapal pinisi. Apa itu kapal pinisi?
Kapal pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Kapal pinisi adalah kapal istimewa. Seluruh bagian kapalnya terbuat dari kayu dan dirangkai tanpa menggunakan paku. Kapal pinisi sendiri umumnya memiliki 2 tiang layar utama dan 7 buah layar. Jadi anak-anak ibu, kapal itu dibuat oleh nenek moyang dulu, dan orang-orang terdahulu itu tidak menggunakan paku. Jadi coba kalian bayangkan itu sebuah kapal yang besar, mempunyai 2 tiang layar dan 7 buah layarnya, tapi dia tidak menggunakan paku. Jadi jika nenek moyang kita saja mampu berjaya dengan konsep negara maritimnya, maka sudah seharusnya juga kita sebagai generasi penerus juga bisa berjaya. Coba perhatikan anak-anak ibu peta ini. Kondisi geografis Indonesia yang berupa negara kepulauan membuat Indonesia memiliki budaya beragam. Budaya antara suku bangsa satu dengan yang lain juga berbeda-beda, seperti bahasa, adat istiadat, tradisi, sistem kepercayaan, dan sebagainya. Jadi ini adalah keberagaman ya anak-anak, yang terdiri dari suku bangsa, terdiri dari berbeda bahasa, istiadat, tradisi, atau sistem kepercayaan. Tapi kita tetap satu, yaitu keberagaman yang harus kita saling menghargai. Ciri keberagaman budaya lokal Indonesia, kalau kita lihat dari suku bangsa di Indonesia banyak sekali anak-anak. Kemudian keberagaman bahasa, keberagaman agama. Yang di Indonesia ada 6 agama yang resmi, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian keberagaman seni dan budaya. Salah satunya wujudnya adalah kesenian, baik seni sastra, seni tari, seni musik, seni drama, atau seni rupa. Jadi, ciri keberagaman budaya lokal Indonesia itu terdiri dari suku, bahasa, agama, dan seni budaya. Baik anak-anak, di sini ada beberapa bandara udara di Indonesia yang harus kamu ketahui. Yang pertama, Bandara Soekarno-Hatta itu terletak di Banten. Bandara Kuala Namu itu ada di Medan. Bandara Ngurah Rai ada di Bali. Bandara Sentani ada di Papua. Bandara Sultan Hasanuddin itu ada di Sulawesi Selatan. Sedangkan Bandara Samsudin Nur juga ada di Kalimantan Selatan. Bandara Lombok ada di NTB. Itu beberapa bandara udara di Indonesia. Banyak yang lainnya ya anak-anak ibu. Kemudian ada lagi beberapa pelabuhan di Indonesia. Ini beberapa aja ibu tuliskan di sini. Kalau sebenarnya yang lainnya banyak lagi. Pelabuhan yaitu yang ada di Lampung, yaitu Bakauheni, yaitu ada di Lampung. Kemudian pelabuhan Tanjung Priuk ada di DKI Jakarta. Ada pelabuhan Gilimanuk itu ada di Bali. Sedangkan di Sulawesi Tenggara ada pelabuhan Buton. Kemudian ada pelabuhan Ambon ada di Maluku. Pelabuhan Jayapura ada di Papua. Pelabuhan Dwi Kora juga ada di Kalimantan Barat. Kemudian ada pelabuhan Lembar, itu ada di NTB. Itu beberapa pelabuhan yang ada di Indonesia. Banyak kegiatan sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Salah satunya contohnya adalah gambar berikut. Itu keluarga Pak Aris sedang bermusyawarah. Pengambilan keputusan secara bermusyawarah anak-anak dapat dilakukan di mana saja. Ada di rumah, di sekolah, di kantor, di mana kita berada juga kita bisa bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah. Baiklah anak-anak ibu, semoga apa yang ibu sampaikan di materi malam ini mudah kalian pahami
Ibu berharap kalian berbanyak belajar, kemudian banyak membaca materi-materi yang sudah Ibu kasihkan, walaupun berbentuk PPT atau PowerPoint atau berbentuk video. Ibu berharap kalian lebih ditingkatkan cara belajarnya. Semoga apa yang Ibu sampaikan di pembelajaran malam ini dapat bermanfaat bagi anak-anak Ibu semuanya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.